Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang peran komunitas terhadap perkembangan berbahasa anak usia dini. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian berbahasa anak usia dini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kadek Dewi Aryani, dilanjutkan dengan peran komunitas terhadap perkembangan bahasa anak usia dini akan disampaikan oleh Kadek Epi Suryatnyani, dilanjutkan dengan strategi dan manfaat komunitas terhadap perkembangan berbahasa anak usia dini yang akan disampaikan oleh Siti Saidah, kemudian bentuk-bentuk keterlibatan komunitas terhadap perkembangan bahasa anak usia dini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Santini Aninda. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Kadek Dewi Aryani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian berbahasa untuk anak usia dini. Jadi, pengembangan bahasa untuk anak usia 4 sampai 6 tahun itu difokuskan pada keempat aspek bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Artinya di sini bahwa berbahasa pada anak usia dini itu merupakan suatu kegiatan yang meliputi kemampuan mengungkapkan sesuatu, kemudian mendengarkan dan memahami bahasa, dan juga dapat dilakukan dengan membaca gambar. Di mana membaca ini merupakan suatu kegiatan yang bisa mengungkapkan bahasa yang dapat dilakukan pada anak usia dini. Kemudian membaca itu akan menjadi menarik apabila dilakukan oleh anak usia dini dan di dalam bacaan tersebut disisipkan gambar-gambar yang menarik. Nah, selain penjelasan di atas, berbahasa pada anak usia dini ini merupakan tanda-tanda ataupun simbol-simbol serta dapat menunjuk pada maksud-maksud tertentu. Nah, artinya di sini bahwa sehubungan dengan arti simbol di atas, bahwa bahasa juga dapat dipakai untuk menghayati pengertian-pengertian dan peristiwa-peristiwa di masa lampau, masa kini, kemudian masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, bahasa ini sangat besar sekali artinya bagi anak sebagai alat bantu. Nah, kemudian bahasa ini adalah alat komunikasi yang berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Dan pengembangan bahasa pada anak usia dini ini difokuskan pada keempat aspek seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, anak akan mendapat banyak sekali kosakata. Kemudian dengan mengungkapkan bahasa itu, anak juga akan dapat mengekspresikan dirinya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kadek Epi Suryatnyani. Saya akan memaparkan peran komunitas dalam pengembangan bahasa. Bahasa merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengekspresikan ide, budaya, dan identitas. Perkembangan bahasa yang dinamis dan adaptif membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk komunitas. Adapun peran komunitas dalam pengembangan bahasa. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang mendukung. Komunitas berperan penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan bahasa anak. Lingkungan yang kaya akan interaksi verbal, seperti perpustakaan, pusat kegiatan anak, dan taman bermain, dapat merangsang kemampuan berbahasa anak melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, program pendidikan dan kegiatan sosial. Program pendidikan dan kegiatan sosial di komunitas seperti kelas membaca, teater anak, dan kelompok bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Interaksi ini
memungkinkan anak untuk memperluas kosakata, meningkatkan pemahaman bahasa, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, peran orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga merupakan bagian integral dari komunitas dan berperan langsung dalam pengembangan bahasa anak. Keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan membaca bersama, bercerita, dan bermain dapat memperkaya pengalaman linguistik anak dan mendukung perkembangan bahasa mereka. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Saya Siti Saida akan memaparkan strategi dan manfaat keterlibatan komunitas dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Ada 3 strategi. Yang pertama, membentuk kelompok pendukung. Yang kedua, meningkatkan akses ke sumber daya. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi orang tua. Yang pertama, membentuk kelompok pendukung. Komunitas dapat membentuk kelompok pendukung bagi orang tua dan anak untuk berbagai pengalaman dan strategi dalam mengembangkan bahasa. Kelompok dapat menyelenggarakan kegiatan rutin seperti membaca bersama, lokakarya, dan di diskusi kelompok. Yang kedua, meningkatkan akses dan sumber daya. Komunitas perlu memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke sumber daya yang mendukung pengembangan bahasa, seperti buku, permainan edukatif, dan teknologi. Perpustakaan komunitas dan pusat kegiatan anak dapat menjadi pusat sumber daya yang penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi orang tua. Pelatihan bagi orang tua tentang cara mendukung mengembangkan bahasa anak di rumah dapat sangat bermanfaat. Pelatihan ini dapat mencakup teknik bercerita, membaca interaktif, dan cara memanfaatkan kecakapan sehari-hari untuk mengembangkan keterampilan berbahasa anak. Selanjutnya, adapun manfaat keterlibatan komunitas dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa. Keterlibatan komunitas dalam mengembangkan bahasa anak dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak secara signifikan. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan komunitas yang berfokus pada bahasa cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dan berkosakata yang lebih luas. Kedua, membangun rasa percaya diri. Partisipasi dalam kegiatan komunikasi membantu anak membangun rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa. Anak-anak belajar untuk mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam diskusi, dan berintegrasi dengan orang lain, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas juga memperkuat ikatan sosial antara anak, keluarga, dan anggota komunitas lainnya. Interaksi sosial yang positif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan motivasi anak untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, memperkaya kosakata dan ragam bahasa. Dapat berkontribusi dalam memperkaya kosakata dan ragam bahasa dengan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa daerah, dan bahasa slang yang unik. Hal ini dapat memperkaya khazanah bahasa atau membuatnya lebih beragam dan ekspresif. Yang kelima, melestarikan bahasa daerah. Komunitas penutur bahasa daerah dapat berperan aktif dalam melestarikan bahasanya dengan mengajar bahasa daerah kepada generasi muda, membuat konten kreatif dalam berbahasa daerah, dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan bahasa baru. Komunitas dapat terlibat dan mengembangkan bahasa baru seperti bahasa isyarat untuk tunarungu dan bahasa gaul untuk kelompok tertentu. Bahasa baru ini dapat membantu komunitas dan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan bahasa. Komunitas dapat
meningkatkan kualitas pendidikan bahasa dengan terlibat dan mengembangkan kurikulum, materi ajar, dan metode pengembangan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mempromosikan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Komunitas dapat mempromosikan menggunakan bahasa yang baik dan benar melalui berbagai kegiatan seperti kampanye literasi, penyuluhan bahasa, dan lomba karya tulis. Terima kasih. Baik, saya Santini Anida akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk keterlibatan komunitas dalam pengembangan bahasa. Adapun bentuk-bentuk dari keterlibatan komunitas dalam pengembangan bahasa yaitu dengan cara satu, menyelenggarakan kegiatan bahasa. Misalnya saja kita bisa melakukan kelas bahasa, kemudian mengadakan workshop, seminar, kemudian ada festival bahasa. Tentunya karena dalam hal ini mencakup tentang anak usia dini, kita akan mengemas segala sesuatunya sesuai dengan porsi-porsi untuk anak usia dini. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu membuat konten kreatif dalam bahasa. Misalnya saja, membuat buku cerita, cerita berseri, kemudian menciptakan lagu, film, serta video-video yang menarik untuk anak-anak sehingga dapat meningkatkan minat mereka agar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Kemudian yang ketiga dengan menerjemahkan bahasa. Misalnya, menerjemahkan cerita dengan bahasa-bahasa Inggris ke dalam bahasa daerah atau mungkin ke dalam bahasa Indonesia ya sehingga memberikan pengalaman atau bahasa baru untuk anak. Kemudian juga yang keempat yaitu dengan melakukan penelitian tentang bahasa. Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan misalnya dengan melakukan atau membuat dokumentasi tentang bahasa daerah ya. Dengan hal ini akan dapat dijadikan sebagai contoh atau acuan untuk anak-anak sehingga mereka dapat mempelajari serta meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Kemudian yang kelima yaitu dengan berpartisipasi dalam diskusi dan forum online tentang bahasa. Tentunya sebagai edukator, sebagai tenaga pendidik, sebagai pengajar atau mungkin juga sebagai orang tua kita dapat mengikuti seminar-seminar, kemudian workshop atau forum-forum online seperti ini tentunya akan memberikan tambahan pengetahuan atau ilmu baru sehingga kita dapat mengaplikasikan itu, dapat mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita sehingga lebih bervariasi, lebih menarik sehingga anak-anak itu akan lebih maksimal dalam mencapai keberhasilan dalam kemampuan berbahasanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.